Nyemes, untuk drop, untuk bertahan juga enak ini. Mantap. Walaupun dia enteng enak buat dicemes. Oh gitu ya? Iya. Sumpah nggak bohong ini. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita bahas feel pemakaian ya, satu raket lagi dari brand Mizuno. Ya, brand Mizuno ini lagi populer banget sih. Dan kita semua pasti ngerti ya, brand Mizuno itu hadir di tengah-tengah kita itu dengan kualitas raketnya yang menyilaukan mata lah. Dari tampilan tuh udah gak ada duanya. Dan bahkan sharing-sharing dari beberapa subscriber tuh bilang Mizuno tuh enak-enak ya. Walaupun ada minusnya sih kata beberapa subscriber, gampang retak gitu, gampang patah. Dan saya sih belum pernah merasakan itu ya. Dari awal saya dulu punya raket-raket dari brand Mizuno belum pernah saya mematahkannya. Tapi malah di brand lain sih udah pernah ya. Nggak tahu sih apakah memang ini kualitas Mizuno atau memang tangan-tanganan, pemakaian masing-masing orang beda-beda ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman pakai raket Mizuno, boleh berbagi di kolom komentar. Dan kali ini yang kita bahas adalah feel pemakaian raket Mizuno di series Duralight 68. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan feel pemakaian ya, buat teman-teman yang belum melihat, belum tahu spesifikasi secara detailnya raket Mizuno seri Duralight 68 ini, teman-teman bisa lihat di video unboxing yang kemarin udah saya upload, udah saya publik ke teman-teman semuanya. Yang mana sebetulnya raket Mizuno Duralight 68 ini punya berat kosongan di 75 gram. Dan setelah disenar, raket ini tuh kemarin beratnya jadi di kisaran 80 sampai 81 gram. Dengan balance point yang kurang lebihnya di 300 mm, raket ini berarti punya kategori yang berat kepalanya. Di sisi lain dia punya soft stiffness yang fleksibel. Dan kemarin ketika raket ini saya cobain ke kawan saya, Mang Opik, yang dia tuh punya koleksi raket lining di series Windstorm 75, dia bener-bener klop banget pakai raket ini. Ya untuk saya sedang ya, ini raket enteng ya. Berarti pas-pasan lah ya? Pas, nyemes, untuk drop, untuk bertahan juga enak ini. Mantap. Duralight 68. Ini harga 8,5 Mang. 8,5 ya. Worth it nggak Mang? 8,5 Mang. Untuk harga segitu ya cukup imbang lah ya. Imbang lah ya. Sesuai. Nah itu tadi testimoni dari Mang Opik ya, dia klop banget. Dan ini jadi perbandingan bener-bener ya guys ya, dengan seriesnya Li-Ning Windstorm itu yang harganya kisaran 1 jutaan, berbanding dengan raket ini yang cuman di 700-800 ribuan. Raket ini ternyata punya performa yang juga baik. Bahkan kawan saya itu yang biasa pakai raket Windstorm itu, pakai raket ini tuh langsung cocok dan klop. Bahkan dia bilang kerasa lebih mantap gitu powernya. Dan kemudian ada kawan saya juga yang lain yang kemarin saya minta cobain, yang dia sebetulnya biasa pakai raket-raket yang berat loh. 3U-nya Brashworth 12, kemudian raket-raketnya Yonex yang medium. Ternyata pakai raket ini dia juga bisa cocok ya, walaupun ada plus minusnya. Gila enak loh ini. Buat defend, naruh bola itu mantep. Buat semesnya gimana? Cemesannya enak. Walaupun dia enteng enak buat dicemes. Oh gitu ya. Iya. Cuma Apa? senarnya Sebenarnya kurang mantul. kurang mantul. Itu aja sih. Tapi secara keseluruhan pukulan nyaman ya. Nyaman. Buat naruh enak. Enak Buat ya. defend enak. Karena enteng. Buat nyemes kan. Enak juga ya. Coba ini Mas diganti senar aja. Apa? Ganti apa kira-kira? BG66 kalau nggak Ultimate. Oh gitu ya. Baru kerasa ya. Oke. Sumpah nggak bohong ini. Nah itu tadi ya testimoni dari Rian, yang sebetulnya dia biasa banget pakai raket yang 4U ke atas. Berat kepalanya
Di series Yonex shaftnya medium, jadi nggak terlalu lentur kayak Duralite 68 ini, tapi dia bisa beradaptasi dengan cepat. Bahkan dia ngasih kesimpulan raket ini enak banget. Dan enaknya di semua pukulan. Dan itu wajar banget karena memang raket ringan yang berat kepala itu wajar banget enak di semua pukulan. Ya dengan raket yang 5U dan BP 300 mm atau head heavy itu swing-swingnya itu mirip raket-raket all around 4U yang even balance. Jadi dia punya power yang sama, juga punya tingkat kenyamanan di permainan all round yang nyaris-nyaris mirip. Walaupun dengan karakter yang berbeda, berat kepala dengan even balance, swingnya pun bakal ada perbedaan sedikit, tapi mirip-mirip. Dan dengan dua testimoni kawan-kawan saya tadi yang sebetulnya punya tipikal raket koleksi sebelumnya itu yang agak berbeda, tapi semuanya bisa cocok dan bisa nyaman dengan raket ini, itu sih saya bisa bilang raket ini bisa nyaman di semua orang. Walaupun ya itu catatannya, raket ini punya shaft stiffness yang fleksibel. Kalau teman-teman populer dengan high qualite, ya ini sebetulnya mirip-mirip dengan high qualite. Jadi kategori shaftnya itu sama-sama lentur guys. Dan itu bisa banget, cocok banget buat teman-teman pemula atau teman-teman berkembang yang memang powernya masih kecil. Jadi dengan kekakuan shaftnya yang gampang dilenturkan guys, teman-teman tuh bakal kerasa enteng ngayunin raket karena dia punya tingkat flexibility yang lentur. Ketika raket itu mengenai shuttlecock, dia punya tambahan power ya. Jadi buat teman-teman yang powernya kecil, pakai raket yang fleksibel itu bakal lebih pas banget. Jadi power pukulan teman-teman tuh bakal ketambah dari karakteristik flexibility raket yang lentur itu guys. Dan itu penting banget diperhatikan. Makanya kenapa raket Dinning Windstorm itu kan terkenal duluan ya. Dan itu banyak banget yang pakai pemula-pemula ataupun amatir yang tenaganya nggak terlalu besar karena memang di tangan aman, pakai swing nyaman. Walaupun di sisi lain memang powernya nggak gede-gede banget, tapi dengan pakai raket kayak gini tuh kita tetap bisa smash walaupun nggak bisa sekeras pakai raket yang lebih berat. Tapi ya dengan BP yang tinggi itu, balance point yang head heavy, kita tetap bisa melakukan smash dan itu menghujam. Dan ketika teman-teman bisa melakukan swing dengan cepat dan juga powernya sudah mulai tumbuh pun nanti bakal bisa punya power yang oke banget sih. Nanti tergantung perkembangan otot tangan teman-teman ya. Semakin besar kekuatan tangan teman-teman sih nanti bakal bisa mengeluarkan power yang lebih besar lagi ya. Dan asiknya karena raket Mizuno Duralite 68 ini punya harga yang sangat terjangkau ya. Jauh lebih terjangkau dari Dinning Windstorm. Kisaran selisih 300-400 ribuan sih ya. Ya worth it banget sih dari brand Mizuno lagi. Dari sisi tampilannya raket-raket Mizuno itu glossy-nya oke banget. Dan itu terkenal sih, kawan-kawan udah ngerti semua kan raket-raket Mizuno itu kalau kosmetiknya itu juara lah, nggak ada lawan. Jadi ya worth it banget, lebih murah tapi punya performa yang mirip-mirip bahkan bisa lebih solid. Jadi ya recommended. Walaupun buat saya pribadi ya dengan shaft fleksibel itu memang bener-bener butuh adaptasi ya. Dari beberapa raket yang pernah saya review, raket-raket yang fleksibel itu memang butuh banget adaptasi ya. Karena kalau biasa pakai raket medium ke stiff, ya pakai raket fleksibel itu kayak effortnya malah kerasa lebih gede sih. Dan ngepasin timingnya sih memang agak berat. Tapi kelebihannya raket-raket fleksibel itu kita mainin pergelangan tangan aja udah enak banget. Jadi kita main-main tipu-tipuan, main sodok-sodokan, cuman pakai pergelangan tangan itu enak banget. Apalagi buat defend gitu, raket ringan, berat kepala, defend, shaftnya lentur, walah bisa naikin ke atas dan itu gampang banget. Karena memang shaft lenturnya itu bikin kita itu pingin naikin bola terus gitu. Apalagi raketnya ya punya berat yang menurut saya pribadi sih ya ringan, ini masuk di kategori raket ringan ya. Jadi ya buat defend tuh pede banget. Dan memang dengan shaft stiffness yang fleksibel, raketnya ringan, buat saya pribadi yang punya power yang menengah sih memang rada kurang oke sih ya. Ya raket-raket kayak gini sih buat saya pribadi buat main pas tangannya lagi cedera, tangannya lagi capek, dapat musuh yang powernya gede banget, sering nyemes-nyemes, pakai raket kayak gini tuh enak tuh. Ya lempar aja gitu, defense-nya di atas itu ya dan nyemes-nyemes terus aja lah gitu. Jadi ya seperti itu sih ya. Pengalaman saya tuh dari dulu memang gitu. Selalu ada raket ringan, raket tengah, dan raket yang berat. Raket berat biasanya saya pakai untuk main single. Kemudian juga untuk melatih otot biar ya nambah kuat gitu. Kemudian yang biasa di pertengahan tuh saya pakai 4U ya.
itu ya buat main sehari-hari atau setiap kali main gitu ya, bisa main kenceng, bisa main pelan gitu. Dan kemudian yang ringan itu saya pakai ketika ya tangan kurang sehat, lagi sakit, lagi pingin main nyantai gitu kan, lagi pingin melatih defense-nya ketika latihan, jadi pakai raket ringan, ayo nih smash lagi yang kuat gitu kan. Jadi ya gitu, siap. Ini hanya berbagi pengalaman aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Intinya sih raket Mizuno Duralite 68 ini dengan harga kosongan di 750 ya, dengan senarnya di kisaran 850, dengan performa raketnya yang saya dan kawan-kawan saya bisa bilang bisa disetarakan dengan raket yang lebih mahal dari dia, yang raket 1,1 juta, 1,2 juta. Ya ini worth it banget. Semoga informasi kalian bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.